Tapi di Alkitab ada loh ya, laki-laki berzina dengan anjing. Loh, ini ayat loh. Ya, shalom teman-teman semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Semayan Yassin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia, dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas ada seorang ustadz yang menuduh dan fitnah Alkitab, di mana dia berkata bahwa di dalam Alkitab itu ada satu kisah, dan saya percaya bahwa ini merupakan satu fitnahan, di mana cerita ini diada-adakan oleh ustadz. Sedangkan cerita yang dia bahas itu tidak ada di Alkitab sebenarnya, tetapi seolah-olah ada di Alkitab. Nah teman-teman, sebelumnya mari kita dengarkan saja seperti apakah tuduhan dan fitnahan dari ustadz tersebut. Videonya yang berikut ini. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah Allah telah menyiapkan jodoh dari jenismu sendiri. Arti dari jenis sendiri itu manusia, jodohnya manusia. Bukan berarti laki-laki jodohnya. Tapi di Alkitab ada loh ya, laki-laki berzina dengan anjing. Loh, ini ayat loh. Saya tidak ngarang, udah ngarang tadi gawe ya? Nah, termasuk laki-laki berzina dengan perempuan yang sedang haid. Quran mengatur. Nah, berdasarkan imamat, orang yang berzina harus dihukum mati. Tapi yang di atas zina gak diapa no. Bandingkan Alkitab dengan Alkitab, bukan dengan Quran. Kalau dibandingkan dengan Quran, bawahnya masih ada lagi dua. Kitab Ulangan 22 ayat 20 dan 21. Yang berzina harus dilempari batu sampai mati. Nah, jadi itu dia videonya dari seorang ustadz. Singkat saja teman-teman, yang intinya apa yang dia sampaikan adalah di mana Alkitab itu mencatat atau menceritakan di mana ada seorang laki-laki katanya berhubungan intim dengan binatang. Nah teman-teman, saya kurang tahu dari mana dia ambil ayat tersebut, karena di video fullnya pun dia tidak menyebutkan dari ayat mana. Nah, saya kurang tahu apakah teman-teman pernah dengar cerita itu atau mungkin teman-teman pernah baca kisah itu, karena saya sendiri tidak menemukan di mana ceritanya itu ada laki-laki berhubungan dengan anjing. Nah, teman-teman, kalau misalnya ada teman-teman yang menemukan ayatnya, silakan ditulis ayatnya di bawah kolom komentar, karena saya selidiki teman-teman apa yang dia sampaikan ini, dan sama sekali tidak ada kisahnya laki-laki berhubungan dengan anjing. Yang ada adalah larangan untuk manusia berhubungan dengan binatang. Itu yang ada. Nah, yang ada itu larangannya, bukan ceritanya di mana laki-laki berhubungan dengan anjing. Nah, teman-teman, saya mau sampaikan kepada kita ada larangan tersebut di dalam imamat. Saya kurang tahu apakah dia mengambil cerita ini dari imamat 18 atau dari ayat yang lain. Nah, kita coba lihat dari imamat 18. Jadi judul perikopnya di sini adalah kudusnya perkawinan. Nah, jadi setiap perkawinan itu adalah sesuatu yang kudus, yang tidak bisa dicemari oleh laki-laki ataupun perempuan. Nah, teman-teman, di sini banyak larangan-larangan ya. Larangan-larangan tidak boleh melakukan perzinahan dengan binatang, tidak boleh melakukan hubungan atau menghampiri istri ayahnya, menantunya, saudaranya perempuan, dan lain sebagainya. Nah, jadi ini semua larangan untuk menjaga kekudusan perkawinan itu. Jadi larangan untuk berhubungan kepada binatang atau kepada hewan, teman-teman, terdapat di dalam
Imamat 18 ayat 23 kita baca sampai 25. Nanti kalau teman-teman baca secara keseluruhan ayatnya itu dari ayat 1 itu semua larangan tentang perzinahan ya, dimana tidak boleh melakukan hubungan kepada saudara, menantu, istri ayah, istri saudara ayah, dan lain-lain sebagainya. Tetapi kita fokus kepada ayat 23, larangan untuk melakukan hubungan dengan binatang. Imamat 18 ayat 23 di situ dikatakan, janganlah engkau berkelamin dengan binatang apapun, yang artinya manusia di sini dilarang untuk melakukan hubungan dengan binatang apapun jenisnya dan apapun bentuk binatang itu tidak boleh melakukan hubungan. Ini larangan dan ini masih belum terjadi. Justru karena masih belum terjadi, Allah harus menyampaikan itu supaya jangan terjadi. Nah, kemudian sehingga engkau menjadi najis dengan binatang itu. Seorang perempuan janganlah berdiri di depan seekor binatang untuk berkelamin, karena itu suatu perbuatan keji. Dan itu sudah jelas teman-teman ya. Kalau manusia melakukan hubungan dengan binatang itu merupakan kekejian bagi Tuhan dan hukumannya itu adalah mati. Nah, seperti yang dia bacakan di dalam Ulangan 22 tadi, sebenarnya itu menceritakan tentang hukuman bagi orang-orang yang melakukan zina. Nah, ayat 24, janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu, sebab dengan semuanya itu bangsa-bangsa yang akan kuhalaukan dari depanmu telah menjadi najis. Negeri itu telah menjadi najis dan aku telah membalaskan kesalahannya kepadanya sehingga negeri itu memuntahkan penduduknya. Nah teman-teman, pada intinya apa yang sudah kita bacakan ayatnya, bahwa perkawinan itu benar-benar dijaga kekudusannya. Nah, dijaga kekudusannya dan tidak boleh dicemarkan oleh zina. Juga di dalam Imamat 18 ini dilarang mengenai hubungan laki-laki dengan laki-laki dan juga perempuan dengan perempuan. Yang artinya kita bisa berhubungan itu hanya kepada istri yang sah. Di luar itu adalah zina, itu intinya. Nah, jadi saya kurang tahu dari mana Ustadz mengambil cerita itu bahwa di dalam Alkitab ada seorang laki-laki yang melakukan hubungan dengan seekor anjing. Saya kurang tahu dari mana ayatnya. Makanya sekali lagi saya sampaikan, kalau misalnya teman-teman sudah menemukannya ada laki-laki untuk berhubungan dengan anjing, silakan diisi kolom komentarnya dari ayat mana, dari kitab mana, supaya kita bisa akan membahas. Karena ketika saya selidiki dari Kejadian sampai Wahyu, tidak ada ceritanya laki-laki berhubungan dengan anjing. Itu artinya bahwa Ustadz ini melakukan satu tuduhan, satu fitnahan, seolah-olah Alkitab mencatat atau mengizinkan manusia berhubungan dengan binatang. Seolah-olah seperti itu tujuan atau arah dari penjelasan seorang ustadz tersebut. Sedangkan di dalam Ulangan 22 tadi yang dijelaskan oleh seorang ustadz tadi, yaitu di dalam Ulangan 22 ayat 20 sampai 21, kita bacakan saja. Tetapi jika tuduhan itu benar dan tidak didapati tanda-tanda keperawanan pada si gadis, maka haruslah si gadis dibawa keluar ke depan pintu rumah ayahnya, dan orang-orang sekotanya haruslah melempari dia dengan batu sehingga mati, sebab dia telah menodai orang Israel dengan bersundal di rumah ayahnya. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Nah, jadi itu sudah jelas teman-teman, sebenarnya ini merupakan peraturan perkawinan ya, judul perikopnya hukum perkawinan. Nah, di mana diceritakan di situ kalau misalnya ada laki-laki menikah dengan atau kawin dengan seorang perempuan dan kemudian ketika mereka melakukan hubungan
dan laki-laki itu menemukan tidak ada keperawanan pada istrinya itu, dan kemudian dia mengadukan hal itu, maka yang dihukum itu adalah perempuan itu. Kalau misalnya didapati benar-benar dia tidak perawan. Nah, jadi kalau misalnya laki-lakinya berbohong bahwa perempuan itu memang benar-benar perawan, dan kemudian laki-laki itu dia mengada-ngada cerita bahwa istrinya tidak perawan lagi, maka laki-laki itu didenda. Tetapi kalau benar memang tidak perawan perempuan itu, atau melakukan perzinahan sebelum dia menikah dengan laki-laki itu, maka hukumannya mati atau dilempari dengan batu. Nah, jadi sekali lagi teman-teman, kita kembali kepada apa yang dikatakan oleh Ustadz ini tadi, bahwa ada laki-laki yang melakukan hubungan dengan anjing. Nah, seolah-olah Alkitab mencatat dan mengizinkan atau membebaskan manusia untuk melakukan hubungan dengan binatang. Justru yang ada di sini adalah larangannya. Nah, dilarang keras manusia melakukan hubungan dengan anjing atau dengan binatang. Bahkan bukan hanya dengan binatang, melakukan hubungan atau berzina dengan manusia yang bukan istrinya, maka itu dihukum mati. Itu dilarang keras oleh Allah. Kecuali melakukan hubungan dengan istri yang sah. Nah, jadi saya heran kenapa saudara-saudara kita ada sekelompok jemaah yang mau mendengarkan dan mau percaya pada apa yang disampaikan oleh ustadz tersebut. Padahal itu adalah tuduhan dan fitnah. Nah, jadi sebenarnya tujuannya kan untuk supaya orang Kristen itu atau ajaran kekristenan itu atau kitab suci Kristen itu dipandang buruk oleh jemaatnya, orang yang mendengarkannya. Itulah tujuannya Ustadz melakukan hal itu atau menjelaskan atau mengada-ngada mengenai cerita tersebut. Seolah-olah ada di Alkitab cerita laki-laki melakukan hubungan dengan anjing. Padahal cerita tersebut tidak ada. Makanya sekali lagi saya sampaikan, kalau ada teman-teman yang menemukan ayatnya di mana laki-laki melakukan hubungan dengan anjing, silakan ketik ayatnya di dalam kolom komentar. Jadi itu dia teman-teman yang mau saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.